itu online sexual violence? Menurut Henry and Paul pada tahun 2015, online sexual violence adalah suatu bentuk perilaku agresif seksual berbahaya yang dilakukan dengan bantuan atau penggunaan teknologi baru. Hal itu juga bisa disebut kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Lantas, apa saja macam-macam dari online sexual violence ini? Yang pertama, eksploitasi seksual komersial anak, yang merupakan bentuk paksaan dan kekerasan di mana anak diperlakukan sebagai objek seksual dan objek komersial. Kemudian, orang tua atau wali menerima imbalannya. Yang kedua, child cyber grooming, di mana pelaku membuat akun palsu untuk menjalin komunikasi dengan anak di internet dengan tujuan memanipulasi atau menghasut anak agar terlibat dalam aktivitas seksual untuk kepuasan pribadi. Yang ketiga, sextortion, yaitu menyebarkan konten intim dengan tujuan pemerasan maupun meminta korban untuk mengirimkan konten intim berupa foto atau video yang kemudian dapat diperdagangkan oleh pelaku. Dan masih banyak lagi jenis-jenis lainnya yang tentu saja harus kita waspadai. Selanjutnya, data-data terkait online sexual violence yang dialami oleh anak dan remaja. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan 2019 atau yang biasa disebut Catahu, angka KBGO meningkat menjadi 35 kasus yang selaras dengan meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang KBGO sebesar 300%, dari 97 kasus menjadi 281, seperti yang terlihat pada grafik berikut. Di sisi lain, Nazla Mariza yang merupakan Influencing Director Yayasan Plan International Indonesia juga menyampaikan temuan penting dari The State of the World Girls Report 2019 tentang kekerasan online. Dari 500 anak dan remaja perempuan Indonesia yang diteliti, 32%-nya pernah mengalami KBGO. Sedangkan 56%-nya pernah mengetahui atau melihat KBGO. Data riset tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan yang berusia 15-20 tahun merupakan kelompok paling rentan yang mengalami KBGO. 3 platform komunikasi online yang paling sering digunakan untuk KBGO adalah Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Lalu, apa dampak yang bisa dirasakan oleh korban online sexual violence? Yang pertama, kerugian psikologis. Korban dapat mengalami depresi, ketakutan, dan bahkan menyatakan ingin bunuh diri. 2, keterasingan sosial. Para korban menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. 3, menjauhkan diri dari internet, karena takut menjadi korban lagi dan hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital. Salah satu kasus yang pernah terjadi pada remaja yang menjadi korban dari online sexual violence, yaitu dilansir dari Mercury.co, seorang siswa SMA berinisial N sering mendapatkan kiriman gambar alat kelamin laki-laki dan juga video masturbasi oleh orang tidak dikenal melalui akun media sosialnya yaitu Line sejak tahun lalu. Awalnya, dia tidak berniat untuk mengadu kepada siapapun. Namun, pada masa karantina ini, dia kembali menerima teror tersebut. Sehingga dia pun akhirnya memberanikan diri untuk mengadu pada Komnas Perempuan. Wah, serem banget ya ternyata kasusnya. Tapi jangan takut, berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan ketika menjadi korban dari online sexual violence. Yang pertama, segera dokumentasikan dan simpan bukti-bukti secara detail, seperti men-screenshot bukti yang kamu miliki. Yang kedua, ceritakanlah kepada orang terdekat yang kamu percayai. Yang ketiga, kamu juga dapat menghubungi berbagai layanan bantuan seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPAA dengan nomor kontak berikut ini. Kementerian Sosial untuk Layanan Sosial Anak dengan nomor kontak berikut ini. Komnas Perempuan melalui nomor kontak atau web seperti yang tercantum berikut ini.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk pengaduan melalui nomor telepon atau WhatsApp dan surat elektronik seperti yang tercantum berikut ini. Yayasan Pulih untuk konsultasi psikologis dengan menghubungi nomor telepon atau WhatsApp seperti yang tercantum berikut ini. Layanan psikologi sehat jiwa atau sejiwa yang dapat diakses melalui web browser, surat elektronik, dan telepon seperti yang tercantum berikut ini, serta lembaga bantuan hukum atau LBH terdekat di wilayahmu. Bagi kamu yang berdomisili di Jakarta, kamu dapat menghubungi LBH Apik Jakarta melalui nomor telepon seperti yang tercantum berikut ini. Anak-anak dan remaja, terutama remaja perempuan, merupakan pihak yang rentan mengalami kekerasan seksual online. Namun, jangan takut. Jika kamu menjadi korban kekerasan seksual online, mulailah ceritakan kepada orang terdekatmu. Ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri dan percayalah bahwa orang-orang di sekitarmu akan membantumu dan menemani melewati masa-masa seperti ini. Marilah bicara dengan lantang dan lawan online sexual violence, salah satunya dengan menciptakan ruang aman di media sosial. Say no to online sexual violence, jangan takut untuk bercerita, jangan diam, dan lawan.